Novel Dua Bunga Setangkai karya Jawica, episode 53, Perdebatan. Bagaimanapun kita harus mewujudkan keinginan ayah yang satu ini secepatnya. Hanafi masih bersikeras untuk menyuruh Salma menikah. Orang-orangku yang akan berangkat ke Kairo, mereka akan menemukannya. Imbuh Hanafi lagi. Sayang, Insa menatap Hanafi dengan penuh tanya. Tidak ada waktu lagi sayang. Hanafi menatap dengan tatapan tegas yang tentu tidak bisa dibantah oleh Insa. Mereka akan meminta alamat Kak Pras ke universitasnya dan akan menyebutnya sekarang juga. Butuh berapa jam untuk melakukan perjalanan ke Kairuhan? Mendengar pertanyaan Arya, Hanafi lalu melihat lama perjalanan setiap negara tujuan di situs internet pada salah satu maskapai penerbangan. Mungkin membutuhkan waktu sekitar 16 jam sekali perjalanan. Jawab Hanafi yang masih fokus pada layar ponselnya. Itu berarti butuh waktu sekitar 1 hari untuk sampai di sinihan, itu pun kalau tidak ada kendala. Mereka berempat pun tenggelam dalam pikiran masing-masing selama beberapa saat. Hingga sebuah ketukan pintu membuat mereka semua terkesiap. Masuk, kata Dokter Arya. Muncul seorang perawat di ambang pintu dengan wajah panik dan nampak setengah berlari. Tadi menuju ruang Dokter Arya. Nafasnya tampak terengah-engah. Tuan Abdullah keadaannya tiba-tiba menurun dokter. Tanpa menjawab, Dokter Arya segera keluar menuju ruang VVIP, diikuti oleh 3 orang tadi di belakangnya. Setelah memeriksa dengan seksama, bersama beberapa dokter, Arya dan dokter lainnya meresepkan obat untuk ayah, yang segera diambilkan oleh perawat yang siaga di sana. Ayah nampak masih tersadar, tapi bibirnya sudah tidak sanggup berbicara apapun. Badannya nampak pucat dan juga melemas. Dokter-dokter itu pun segera pamit keluar, menyisakan Dokter Arya yang masih ada di sana. Dokter Arya memberikan isyarat untuk keluar kepada Insa, Salma, dan Hanafi. Mereka mengikuti Dokter Arya lagi menuju ruangannya. Bagaimana keadaannya? Sudah tidak bisa menunggu lagi Han. Keadaannya sudah sangat menurun. Kau harus segera mewujudkan keinginannya. Salma dan Insa kembali terisak karena penuturan Dokter Arya. Mungkin besok malam Kak Salma akan menikah. Orang-orangku sudah bersiap untuk berangkat sekarang. Tidak bisa Han, Kak Salma harus menikah malam ini juga. Apa kau sudah gila? Bagaimana bisa? Besok pagi saja belum tentu sampai di sini Pikirkan perkataanmu itu. Sudah sedikit emosi dengan Arya. Jangan emosi di saat seperti ini Han, pikirkan juga keadaan ayah. Aku sudah bertahun-tahun bekerja di rumah sakit ini. Keadaan seperti ini sudah ratusan yang aku tangani, dan semua berakhir dengan yang sudah aku katakan tadi Han. Mungkin hanya beberapa persen yang berhasil bertahan dengan keajaiban Tuhan. Arya berkaca-kaca berbicara dengan wajah yang terlihat mendung itu. Bagaimana dengan Kak Salma? Salma hanya menggeleng bingung. Mendapati situasi yang ada, dia mau melakukan apapun untuk ayahnya, tapi dia juga tak mau menikah dengan sembarang orang. Bagaimana kalau kita mencari pengganti Kak Pras? Saud Insa berbicara sekenanya. Maksudmu apa Insa? Jawab Salma dengan pandangan bingung pada adiknya. Pernikahan untuk sementara Kak, agar ayah bisa tenang. Pernikahan bukan hal yang bisa dipermainkan Insa. Pernikahan itu sakral. Aku tahu Kak, tapi untuk keadaan darurat seperti ini, kakak bisa menikah dengan lelaki lain dulu, mengingat Kak Pras tak bisa pulang saat ini juga, dan juga jarak yang sangat jauh. Kita akan merahasiakannya, dan kakak akan bisa menikah dengan Kak Pras nanti setelah dia pulang. Lebih tepatnya, kita sebut ini pernikahan kontrak, dengan sebuah perjanjian sebelumnya. Insa mencoba memberikan sebuah ide. Hanafi, Salma dan Arya hanya bisa mengangguk paham. Rupanya mereka setuju dengan ide Insa. Tapi siapa lelaki yang akan menikah denganku Insa? Tak mudah mencari orang, apalagi menikah dengan sebuah perjanjian. Apa katamu tadi? Nikah kontrak? Salma meminta penjelasan lagi. Insa tampak berpikir. Benar juga, siapa yang akan mau melakukannya dengan mendadak seperti sekarang? Aku telah menemukan orangnya. Hanafi tiba-tiba menjawab dengan lantang, membuat semua menoleh ke arahnya. Kini Hanafi sedang memandang Arya
dengan senyuman menyeringai. Arya tak mengerti dengan arti tatapan itu padanya. Ia mencoba bertanya, tapi tak ada jawaban. Hanafi hanya diam dan masih menyeringai padanya. Lalu sedetik kemudian, Arya seakan mengerti dan menunjuk dirinya sendiri dengan telunjuknya sambil berkata, "Maksudmu, aku?" Hanafi hanya mengangguk tersenyum lebar padanya. Hanya sementara Insa dan Salma hanya menatap dengan diam, seakan setuju saja dengan ide yang diberikan Hanafi sekarang. "Kenapa harus aku, Han?" Sudah panik sendiri, menatap Hanafi dan Salma bergantian. "Lalu siapa lagi yang mengerti situasi ini? Hanya kau dan aku, Ayolah, hanya 5 bulan lebih, tepatnya 4 bulan, sampai kekasih Kak Salma datang. Menikah bukan permainan, Han, yang bisa diputuskan begitu saja. Kau tak dengar tadi, ini hanya menikah kontra, ada perjanjian sebelum pernikahan. Aku tahu, Han, tapi setidaknya ada nafkah di antara kita, baik lahir maupun batin. Tanpa itu, kita akan berdosa di hadapan Tuhan. Kau kan bisa memberikan nafkah lahir pada Kak Salma. Aku tak bisa, Han, apartemenku masih belum lunas. Juga untuk uang bulanan yang harus aku kirimkan untuk pendidikan adikku. Itu semua tak akan cukup. Untuk itu pula, aku masih belum menikah di usiaku yang sekarang. Aku akan menaikkan gajimu 3 kali lipat mulai bulan ini. Bagaimana? Itu sudah lebih dari cukup, kan? Aku mempunyai pacar, Han." Akhirnya memilih alasan yang logis untuk menolak, karena Arya tahu Hanafi akan memaksanya, dan ia yakin Hanafi tak akan berhenti sampai ia bilang iya. "Ini kan bisa kita rahasiakan, Nanti bagaimana dengan orang tuaku, Han? Tentu, aku harus meminta restu mereka, bukan? Apa yang akan mereka katakan jika mereka mengetahui kalau pernikahan ini hanya berjalan sebentar atau sebatas pernikahan kontrak?" Hanafi tampak kebingungan untuk menjawab. Memang benar apa yang dikatakan Arya sekarang. Restu orang tua adalah yang utama. Katakan apapun maumu, aku akan menurutinya asal kau mau menikahi Kak Salma. Sudah memandang Arya dengan penuh harapan. "Sungguh, aku minta maaf, Han. Aku tak bisa melakukan hal yang satu ini. Aku tak bisa, Han. Maafkan aku." Memandang Hanafi dengan wajah penuh penyesalan. "Sudahlah, Han. Jangan paksa Dokter Arya. Kita cari orang lain saja," saut Salma seketika. "Tapi siapa orang yang bisa menjaga rahasia ini, Kak? Dan kita hendak meminta tolong pada siapa lagi?" jawab Insa dengan terus berderai air mata. "Sungguh, maafkan aku, Nona. Maafkan aku, Han. Aku tak bisa melakukan ini, walau hanya sementara." Arya memilih menolaknya dengan tegas, karena ia tak mau terlibat dalam sebuah pernikahan yang bahkan belum terpikir sama sekali olehnya. Beberapa menit mereka semua tampak terdiam dalam kebisuan setelah Arya menolak dengan kata-katanya itu, hingga Hanafi membuka suara dengan pandangan yang lurus ke depan. "Baiklah, aku yang akan menikahinya." Bersambung.